Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Vinda Widya dengan NIM 2407101011370 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional. Bahkan, Collins menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia internasional, dilihat dari sejarahnya. Di samping itu, saat ini sudah banyak ahli atau komunitas sarjana dari mancanegara yang menghususkan diri mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, kepotensialan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung dan atau yang memengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni berasal dari bahasa itu sendiri atau biasanya disebut dengan istilah faktor intrabahasa, dan faktor yang berasal dari luar bahasa atau biasa disebut dengan istilah faktor ekstra bahasa. Pengelompokan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas karena antara faktor intrabahasa dan faktor ekstra bahasa kadang-kadang hadir bersama-sama. Pengelompokan itu akan memudahkan cara pandang kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Selanjutnya ada faktor intrabahasa. Faktor bahasa antara lain meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan sudah mapan. Artinya, beberapa aspek yang terkait dengan bahasa Indonesia sudah diatur dan sudah dibakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang mapan, yakni dengan diberlakukannya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang terkenal dengan singkatannya EYD. Buku panduannya pun sudah diterbitkan dengan judul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Dengan demikian, dari segi tata tulis bahasa Indonesia telah memiliki aturan yang baku. Di samping itu, untuk mengantisipasi pengaruh bahasa lain dan untuk pengembangan peristilahan bahasa Indonesia, juga telah diterbitkan buku pedoman umum pembentukan istilah. Penulisan ejaan bahasa Indonesia tidak menggunakan salah satu huruf daerah yang ada di Indonesia. Penulisannya menggunakan huruf Latin yang sudah digunakan secara internasional. Hal itu memungkinkan bahasa Indonesia mudah dipelajari karena lafal sesuai dengan lambang hurufnya. Bahasa Indonesia juga relatif mudah beradaptasi dengan istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah bahasa Inggris yang banyak diserap menjadi bahasa Indonesia. Pembakuan lainnya adalah pembakuan kaidah bahasa yang tertuang dalam buku Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia. Buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu pun sudah beberapa kali mengalami revisi. Terakhir terbit edisi ketiga tahun 2003. Dari buku itu, siapapun dapat dengan mudah mempelajari bahasa Indonesia. Apalagi tata bahasa kita tidak mengenal kala sehingga mudah dipelajari. Terkait dengan pembakuan suatu bahasa, kita tidak dapat terlepas dari keberadaan kamus. Kamus inilah yang dipakai sebagai sarana untuk membakukan kosakata yang digunakan dalam sebuah bahasa. Oleh karena itu, peran kamus sangatlah penting. Dengan adanya kamus, kita dapat mengetahui bahwa suatu bahasa sudah dikodifikasi. Adanya kamus dapat menunjukkan bahwa seberapa banyak kosakata bahasa tersebut yang dapat digunakan untuk mengungkapkan ide, menjelaskan pengetahuan dan mengekspresikan sikap oleh penuturnya. Kekayaan ide, pengetahuan, dan sikap penuturnya tersebut dapat dilihat dari jumlah kosakata yang termuat dalam kamusnya. Kosakata bahasa Indonesia hingga saat ini masih terus dikembangkan dengan cara menyerap kosakata bahasa daerah dan bahasa asing. Sebagai contoh, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat 2008 telah membuat lebih dari 90.000 lema. Sebagai perbandingan, dapat dilihat jumlah kosakata sebagai lema yang termuat di dalam KBBI, yaitu edisi 1 62.100, 1988, edisi 2 68.000 di tahun 1991.
Edisi ketiga 78.000 di tahun 2001 dan edisi keempat 90.000 di tahun 2008. Perubahan jumlah kosakata dari edisi ke edisi menunjukkan bahwa kosakata bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa. Hanya dalam waktu 2 dekade jumlah kosakata bertambah sebanyak 27.900. Belum lagi ditambah terbuatnya kamus istilah berbagai bidang ilmu, thesaurus, dan glosarium. Glosarium berbagai bidang ilmu pun sudah diterbitkan, antara lain glosarium kedokteran, glosarium biologi, glosarium fisika, glosarium kimia, glosarium matematika, glosarium pendidikan, dan glosarium perikanan. Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu sebagai wahana komunikasi di dunia politik, bisnis, pariwisata, seni budaya, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahasa Indonesia mampu berperan sebagai bahasa dan sarana komunikasi di segala bidang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa bahasa Indonesia juga mampu sebagai sarana komunikasi di dunia internasional. Yang selanjutnya ada faktor ekstra bahasa. Faktor ekstra bahasa dapat digolongkan ke dalam 2 kelompok, yakni faktor yang dapat mengaruhi secara langsung dan faktor yang dapat memengaruhi secara tidak langsung. Faktor ekstra bahasa yang memengaruhi secara langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan sikap penutur bahasa Indonesia. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia merupakan modal yang sangat berarti untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Memang, tidak semua penduduk Indonesia dapat dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia secara aktif, tetapi hampir semua penduduk Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap yang positif dari penutur bahasa Indonesia. Sikap yang positif penutur terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Apabila penutur tersebut telah senang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, tentu saja mereka akan setia menggunakannya. Kesetiaan penutur menggunakan bahasa Indonesia ini akan membangkitkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Itulah yang disebut sebagai penutur yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Faktor ekstra bahasa yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung antara lain adalah daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Kekayaan alam Indonesia sangat melimpah, merupakan daya tarik bagi pelaku ekonomi dari mancanegara berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya pelaku ekonomi dan mancanegara yang berinvestasi di Indonesia ini, mau tidak mau akan berdampak pada banyak orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu dapat berdampak pula pada banyaknya orang-orang yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Saat ini sudah banyak perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang menyelenggarakan BIPA, Bahasa Indonesia bagi penutur asing. Keanekaragaman budaya Indonesia telah menjadi alat pikat yang luar biasa bagi turis asing untuk datang dan menyaksikan berbagai budaya Indonesia. Dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan pasti, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Kita sebagai pengguna bahasa Indonesia harus mendukung arah tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia dan lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.